Kadang juga bilang, aku pengen diantar Buya ke sekolah kayak gitu. Iya, seperti itu sih yang bikin hati rada ya ngena banget gitu, ya Allah ini anak gitu aja sih. Iya. Gitu ya. Udah mulai ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program kami Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahmi. Kali ini kami akan membahas mengenai perempuan, di mana perempuan itu memiliki peran yang sangat penting di keluarga, yaitu sebagai ibu dan istri. Namun, bagaimana jika perempuan tersebut mendapatkan cobaan? Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Yogyakarta, yaitu perkenalkan Mbak Anita, istri dari narapidana terorisme yang terlibat dalam Jamaah Islamiyah. Untuk selebihnya, kita lanjut saja ya. Selamat siang Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa perkenalkan dirinya Mbak? Oh iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Anita Yulianti. Saya istri dari salah satu narapidana terorisme yang bernama Muhammad Habibur Rahman. Seperti itu. Saya dari Yogyakarta. Yogyakarta. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, kesehariannya gimana sih? Akhir-akhir ini kesibukannya apa? Untuk saat ini saya mengajar di TK, TKB khususnya. Alhamdulillah berjalan lancar. Selama ditinggal suami juga insya Allah aman-aman semuanya. Terkait suami nih Mbak. Dulu tuh sebelumnya Mbak tahu nggak ya aktivitasnya suami di luar rumah? Terus misalnya teman-temannya siapa saja? Biasanya berkumpul di mana? Setahu saya semenjak menikah dengan saya itu suami kan kerjanya di rumah aja, remote gitu, kerjanya dari remote. Terus saya juga nggak tahu nih aktivitasnya. Saya taunya cuma kerja gitu kan. Ternyata itu beliau ngasih tahu saya itu sebelum anak saya lahir. Jadi pas hamil besar itu baru dikasih tahu kalau pernah bergabung di organisasi ini, cuman udah lama nggak aktif gitu kan. Iya, jadi saya tanya sebatas itu aja. Oh, tapi pernah nanya nggak ya kira-kira suami gimana akhirnya bisa terjerumus dengan kelompoknya? Enggak sih, nggak nanya sampai sejauh itu karena saya kira juga saya nggak familiar dengan organisasi ini dan saya juga taunya baru saat dikasih tahu gitu. Sebelumnya nggak tahu tentang ternyata tuh Islam tuh berbagai-bagai loh, berbagai macam ada organisasi ini dan lainnya gitu. Saya belum mengenal gitu, nggak tahu. Jadi itu baru tahu pas akhirnya suami terkena kasus baru. Iya, kalau tahu tergabungnya di JI, terus ini organisasi seperti ini, saya taunya saat suami udah di dalam gitu. Yang menjelaskan juga dari aparat gitu kan. Kalau sebelumnya yang dikasih taunya cuma sebatas pernah gabung di organisasi ini yang dianggap radikal gitu. Oh, tapi nggak sebut namanya apa gitu. Enggak, belum sebut. Ya. Nah, pas suami terlibat terus ditangkap, kira-kira perasaan Umi apa seperti saat itu? Jujur sedih banget ya, sebagai perempuan ya ngerasa rapuh juga gitu kan. Cuman kalau kita nggak memandang ke depan, nggak terus berjalan ya buat apa diratapin terus gitu kan. Penangkapannya tuh nggak di rumah. Jadi saat itu beliau izin kerja ke Jakarta gitu kan, ada kontrak 3 bulan gitu, udah pamit 3 bulan, tapi sampai sesampainya di Jakarta itu selang waktu sehari gitu udah nggak bisa dihubungin sama sekali. Jadi yang pertama ngerasain juga kehilangan itu, tapi belum ekspektasinya nggak kesana gitu kan. Iya. Terus baru hari berikutnya dikabarin kalau suami ada di Polda gitu kan, jadi ya saat itu juga hancur ya hatinya siapa ini. Ya itu sih yang pertama. Terus sebagai seorang ibu juga saya bagaimanapun harus jadi sosok yang kuat gitu ya, ngadepin anak juga masih kecil gitu kan, masih berusia 1 tahun gitu. Jadi ya
kembali ke diri sendiri, nguatin diri sendiri juga. Nguatin ya. Nah, bagaimana pula sudah terjadi Iya, ya. benar. Jadi harus menguatkan diri. Iya. Nah, kira-kira anak ada bertanya nggak? Itu Ubi kenapa? Abi kenapa gitu? Kalau saat itu belum ya, karena belum banyak bicara juga. Cuman akhir-akhir ini gitu ya, itu sering banget nanyain, kok Buya nggak pulang-pulang, kok sekolahnya lama sekali gitu. Kadang juga bilang, aku pengen diantar Buya ke sekolah kayak gitu. Iya, seperti itu sih yang bikin hati rada ya ngena banget gitu, ya Allah ini anak gitu aja sih. Iya. Gitu ya. Udah mulai ngerti. Nah, kira-kira apa yang Mbak Anita lakukan buat menguatkan anak gitu? Ini aja sih, saya selalu menghadirkan sosok Buyanya ketika Buyanya nggak ada gitu. Misal, ini loh dapat hadiah dari Buya gitu. Nanti kalau Haura ngerjain ini nanti kita tunjukin ke Buya ya gitu. Jadi untuk Haura sendiri jadi nggak kehilangan sosoknya Buya secara langsungnya gitu. Gitu aja sih. Gitu. Jadi berarti kayak kalau misalnya anak ada ngasih apa, Umi diam-diam belikan sesuatu, terus bilang dari Buya. Bener, iya seperti itu. Nanti kadang kalau malam gitu mau tidur, Haura ini bunda sayang tapi titipan dari Buya ya gitu. Jadi gitu. Ingat terus gitu ya. Iya, jadi ingat terus sama Buyanya. Umi sendiri sudah berapa kali mengunjungi Buya? Alhamdulillah keempat ini. Oh ini udah keempat ya. Jadi yang pertama itu Haura diajak, yang kedua diajak juga, terus yang ketiga saya sendiri. Yang keempat alhamdulillah ada family visit ini, jadi sangat bersyukur gitu ya. Oh ini yang keempat kalinya ya? Keempat kali. Nah kira-kira biasanya tuh setiap ketemu sama Buya, apa yang Umi sampaikan ke Buya? Ngucapin rasa syukur aja sih sampai saat ini beliau masih diberi kesehatan, mentalnya juga terjaga gitu. Kalau dari Buyanya sendiri sering ngasih nasihat juga ke saya gitu, karena dari sebelumnya emang suka gimana ya ngobrol bareng gitu kan, terus lama nggak ngobrol, jadi kalau ketemu ya kita sempatin dan kita gunakan buat ngobrol diskusi bareng gitu. Mulai dari pembentukan karakternya Haura, perkembangannya Haura gimana kayak gitu tetap kita obrolin seperti itu. Kalau boleh tahu apa aja itu nasihatnya? Nasihatnya tetap jadi istri yang solihah, tetap jadi istri abang yang seperti apa kayak gitu aja sih. Iya. Nah kalau pesannya Buya untuk anak gimana? Kira-kira ada lebih pesan-pesan sering khusus? ke Haura sabar ya, nanti Buya sebentar lagi lulus kok sekolahnya, nanti sama-sama kayak sama bareng Haura gitu. Iya, sering-seringnya iya. Sekolah ya? Iya. Haura taunya sekolah. Gitu. Iya. Nah, kalau di lingkungannya Umi sendiri nih, kira-kira di lingkungan rumahnya tahu nggak sih tentang kasusnya Buya ini? Terus kalau ada support gitu ya? Iya, kalau untuk saat ini kemungkinan besar udah pada tahu semua. Kalau untuk awal-awal itu 3 bulan awal tuh nggak ada yang tahu. Jadi saya masih pendam sendiri gitu kan, sama keluarga tentunya, keluarga saya gitu. Kalau untuk saat ini semua udah mayoritas udah pada tahu semua. Tapi alhamdulillahnya masih kondusif gitu, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Bermasyarakat tetap bermasyarakat seperti biasa. Iya. Jadi nggak ada misal dibedakan gitu ya? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Iya. Aja ya. Iya. Berarti apakah ada support khusus gitu? Misalnya yang sabar, Umi atau gimana dari? Nggak ada juga. Ya paling keluarga terdekat aja sih. Pas tahu ya bilang Anita sing sabar ya katanya gitu. Sing kuat ya no gitu aja sih. Iya. Ya sih enaknya kayak gitu ya. Kalau misalnya lingkungan biasa saja menerima, kita semakin lebih nyaman. Iya benar, alhamdulillah. Nah kira-kira apa yang menguatkan Umi untuk bisa tangguh dan teguh menghadapi semua ini? Keyakinan sih, keyakinan bahwa nggak selamanya tuh badai berulang-ulang gitu, pasti ada badai yang berlalu gitu kan. Nanti ya doa terus usaha juga untuk diri sendiri biar nggak
nggak ngeblank saat itu juga gitu. Jadi tetap nguatin diri sendiri dengan kepercayaan yang bahwa ini tuh nanti akan baik-baik saja ke depannya Saja gitu. ya. Nah, jika diberi kesempatan untuk mengulang waktu, Iya. kira-kira apakah ada hal yang ingin Ugi perbaiki? Saat masih bersama sih sebenarnya. Oh, Ngeluangin waktu bersama gitu, kayak gitu. Sama mungkin apa namanya, nggak mau menyia-nyiakan waktu, seperti itu aja. Iya. Mungkin berarti masa yang Umi ingin kembali yaitu masa-masa bersama itu Iya, ya. Menghargai setiap waktunya gitu ya. Kan saat itu waktu dulu kan masih sibuk dengan kewajiban kita masing-masing karena kan benar-benar masih baru nih rumah tangga gitu kan. Jadi apa namanya, menjelajahi sebagai seorang istri, terus tiba-tiba jadi seorang ibu gitu kan, terlalu menurut saya terlalu dar-der-dor saat itu. Jadi masih belajar. Jadi yang mau diulang ya waktu-waktu saat itu, pengen benar-benar belajar saat itu aja gitu. Jalanin saja gitu ya. Nah, Umi kan udah merasakan peristiwa yang mungkin ya hanya segelintir perempuan yang merasakan. Nah, kira-kira apakah ada pesan-pesan yang diberikan kepada perempuan lain dari si Umi sendiri? Yang senasib gitu ya. Mungkin yang dapat saya sampaikan itu mungkin yang sabar, terus sama juga jangan lupa bahwa Allah itu udah mengatur semua ini dengan sebaik-baik skenario kayak gitu. Gitu aja sih, iya. Nah, Allah indah. Kalau dari Umi sendiri sebagai ibu dan istri, dikira apa tips-tips yang bisa dilakukan sebagai ibu dan istri untuk menguatkan diri gitu? Tipsnya selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi kita ambil hikmahnya gitu. Kita pandai-pandailah membuka apa namanya, hikmah di baliknya seperti itu. Nanti mungkin nggak selalu dipandang lurus. Misal ini kejadian ini seperti ini, nanti kita putar, kita ambil hikmahnya seperti apa gitu. Dari kejadian itu mungkin kita bisa lebih bersabar, bisa lebih banyak belajar lagi. Jadi ketika suami di dalam kan saya juga belajar ya, gimana sih jadi istri yang baik itu, terus jadi ibu yang baik gitu, seperti itu. Jadi berpikir positif, jangan apa namanya, terlalu memikirkan yang belum terjadi, kayak gitu aja. Oh gitu. Tapi ada nggak sih Umi, kalau misalnya nanti pas Buya udah kembali bergabung kembali sama Umi, kira-kira ada mempersiapkan strategi untuk kedepannya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi? Untuk apa namanya, pembicaraan seperti itu belum kita mulai lagi sih, cuman kita dari Pak Habib juga mungkin di dalam juga udah dikasih wawasan kebangsaan dan sebagainya. Jadi nanti mungkin bisa diterapkan di luar juga seperti itu. Untuk apa namanya, harapannya ya kita dapat menjadi pribadi yang sama-sama lebih baik gitu aja sih. Ya, mungkin bisa di-share juga kali ya wawasan kebangsaannya gitu ke Umi. Diterapkan bareng-bareng gitu ya. Iya benar. Nah yang terakhir, harapan untuk Buya dan anak kira-kira seperti apa ke depannya? Harapan untuk Buya semoga menjadi ini hal apa namanya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran yang berharga buat beliau dan juga saya berharap nanti setelah keluar nanti apa namanya, kepercayaan dirinya terbentuk lagi seperti itu, dan semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Dan untuk Haura sendiri semoga jadi anak yang tangguh ya, anak yang kuat untuk nanti mungkin karena apa namanya, jejak media kan nggak akan hilang gitu ya. Suatu saat nanti mungkin dia melihat gitu, semoga Haura bisa berlapang dada seperti itu. Iya. Mungkin juga karena ini bakal di-share ke YouTube, seperti yang Umi bilang bakal ada jejaknya di media. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya jika suatu saat nanti Buya dan Haura melihat video ini. Bisa. Pesannya apa namanya,
Haura jadi anak yang kuat ya gitu. Nanti semoga pengalaman Buya ini bisa membuka wawasannya Haura juga seperti itu, bahwa dunia tuh nggak sempit loh, nggak dipandang pakai satu mata aja gitu. Nanti semoga Haura bisa menerima takdir ini dengan baik, dan meskipun Buya sekarang nggak ada untuk Haura, insya Allah nanti kalau sudah keluar Buya akan berusaha menjadi Buya yang baik untuk Haura dan anak-anak yang lainnya mungkin ya. Kira-kira pertanyaannya, hal romantis apa yang dikangenin dari suami? Hal romantis mungkin ini sesuatu yang sederhana ya, deep talk aja sih. Karena kan sebelum di lapas ini kan benar-benar terbatas ya untuk komunikasinya, mungkin sebulan cuma sekali, dan itu pun cuma 10-15 menit gitu. Alhamdulillahnya setelah di lapas ini kita dikasih waktu 1 minggu itu 45 menit itu video call. Iya, jadi yang dikangenin ya dari nasihatnya, dari cara bicaranya, kayak gitu aja sih. Hal-hal yang sepele tapi bagi seorang istri itu tuh perlu gitu ya. Seperti itu. Itu aja sih. Berarti video call juga bareng Haura gitu. Iya, bareng Haura. Pesan-pesannya seperti tadi ya, diminta untuk sabar. Iya, lebih banyak ngobrol aja sih. Mungkin hal yang sepele, misal cerita ini tadi ada kucing meninggal loh di depan rumah kayak gitu kan. Kita menyampaikannya ini loh tempat kita bercerita yang dulunya ada dan sekarang tuh jauh sekali dari kita kayak gitu. Jadi kalau ingin mengulang waktu ya mengulang waktu bersama itu tadi. Semoga nggak lama lagi ya Mbak ya. Jadi ngumpul bareng lagi. Jadi rasanya kayak masih deket gitu ya kalau video call gitu. Untuk kehadirannya lebih terasa sekarang sih. Alhamdulillah. Berarti ini udah keempat kalinya ya dari Jogja ke sini. Biasanya naik apa itu Mbak dari Jogja ke sini? Biasanya saya naik kereta. Naik kereta ya? Iya. Yang terakhir juga sebelum acara ini saya sendiri yang ke sini. Naik kereta. Sendirian? Iya. Oh, Haura ada yang nitip gitu? Sama kakungnya. Sama kakungnya. Sama Oti kakung. Seperti itu. Itu aja. Ini tadi suami bolehin Buya. Alhamdulillah ngebolehin. Pas izin kemarin ya? Enggak sih, saya dikasih tahu semalam aja. Oh. Baru tadi izinnya. Oh, tadi izin. Katanya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Buya, ya makasih. Iya. Udah diluangkan waktu. Ini kita harapannya dengan adanya video ini mungkin bisa memberikan pesan-pesan kepada perempuan-perempuan yang mengalami hal serupa seperti Mbak Anita untuk menguatkan diri dan diambil hikmahnya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini juga buat mengingatkan kita kepada mungkin masyarakat ya. Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ini, kan yang merasakan kesedihannya itu istri dan anak, terutama anak akan bertanya kepada kemana Abi, kemana Buya. Hal-hal seperti itu mungkin yang akan menguatkan kita dan mungkin menahan diri kita dari hal-hal yang tidak semestinya. Iya, benar. Mungkin itu saja dari kami di Ngobras kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.